Aksi sedan halangi ambulan di Pamulang ternyata hoax. Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan AKP Diki Dwi Primbudi Arif Sutarman menuturkan bahwa sebenarnya saat terdengar suara sirine mobil sedan tersebut telah berusaha meminggirkan kendaraannya ke arah kiri. Kebohongan itu pun berlanjut ketika saat kernet ambulan bernama Bagus Sujiwo, 20 tahun, menyebut bahwa pasien yang dijemputnya itu meninggal dunia. Kejadian mobil sedan halang-halangi ambulan yang viral terjadi di kawasan Gaplek, Pamulang, Tangerang Selatan ternyata hanyalah kabar bohong atau hoax. Berdasarkan video viral yang sempat menyedot perhatian publik, ambulan itu justru tetap menyalakan sirine dan tanda peringatan lain layaknya sedang bertugas. Sebelumnya, aksi halang-halangi ambulan yang diduga dilakukan oleh pengendara sedan di kawasan Gaplek, Pamulang, Tangerang Selatan mencuat setelah beredar video yang viral di media sosial. Parahnya lagi, ia juga mengaku bahwa pasien yang hendak dijemputnya itu meninggal dunia. Tangerang News melaporkan. Kronologis kejadian itu awalnya seperti apa sih, Pak? Jadi waktu itu saya ditelepon dari pihak keluarga suruh menjemput pasien dengan status kritis, dan di mana saya itu berjalan dengan kecepatan lumayan tinggi dan dihadangi oleh satu unit mobil yang dimana mobil itu sepertinya meledek. Jadi saya ngebut, dia ikut ngebut, saya belok ke kanan, dia ikut ke kanan, dan dia sempat ngerem mendadak. Dan untungnya supir saya sempat mengambil ancang-ancang, jadi tidak menabrak mobil yang menghalangi saya. Sesudah memvideokan, gak lama kemudian itu mobil langsung ambil kiri dan dia langsung mengurangi kecepatan setelah saya mengeluarkan kata-kata di dalam video itu, yang dimana saya mengeluarkan kata-kata akan saya viralkan kamu di TV, seperti itu, Pak. Nah, saat itu boleh bisa ceritakan secara detail nggak? Awal tuh gimana sih? Awal dia ngadek itu gimana sih awalnya? Ya, jadi awalnya itu dia seperti tidak mengasih jalan, Pak. Menutup-nutupi, yang dimana menutupi itu seperti ya antara mau nggak mau ngasih jalan, tetapi dianya tetap kekeh jalan di depan ambulan dengan kecepatan yang tidak jelas, seperti itu, Pak. Nah, kondisinya ambulans ini sudah menyalakan sirine dan lain-lain? Sudah, Pak, sudah menyalakan sirine, sudah menyalakan lampu rotator, strobo, sudah komplit, seperti itu, Pak. Nah, bisa diceritakan nggak kondisi pasien yang akan dijemput sendiri ini akhirnya gimana? Dan pada akhirnya saya setelah memvideokan, selang 5 menit saya ditelepon oleh pihak keluarga. Pasien yang akan kita ambil itu ternyata mengembuskan nafas terakhir di rumah, dan tetap kita ngambil keputusan untuk melihat ke rumah, memastikan apakah benar, dan ternyata benar pasien tersebut sudah tidak ada, seperti itu, Pak. Itu di jalan apa sih waktu dihalang-halanginya? Itu di daerah Ciputat, Bapak. Kapan? Daerah Gaplek ya? Daerah Gaplek, betul, Bapak. Kapan kejadiannya, Pak? Sekitar 3 hari yang lalu, Pak. Begitu. Mas sendiri ingat plat nomornya? Untuk plat nomornya saya tidak terlalu menghafalkan, Mas, begitu. Nah, mungkin ada himbauan atau buat masyarakat nih yang masih suka acuh mau ambulan gimana? Ya, dari saya mohonlah berikan jalan untuk kami. Kami sebenarnya merespon masyarakat yang membutuhkan ambulan itu cepat, tetapi kembali lagi ke masyarakat yang selalu menghadang-hadangi kami dalam bertugas. Itu saja. Ini kami telah menghadirkan kedua belah pihak, baik itu dari pihak sedan maupun pihak ambulans, sekarang sudah hadir di Polres Tangerang Selatan. Dalam proses penyelidikan kami mendapatkan fakta bahwa ambulans tersebut tidak pada hari Rabu malam tanggal 28 itu tidak sedang menjemput pasien yang kritis. Menurut keterangan dari RT dan warga setempat bahwa ambulans tersebut menurut keterangan dari RT dan RW setempat bahwa tidak ada warganya yang meninggal di perumahan tersebut. Kemudian kami mengambil kesimpulan bahwa ambulans ini tidak sedang dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, ambulans ini tidak termasuk ke dalam kategori kendaraan yang diprioritaskan. Kami mengambil kesimpulan bahwa kendaraan sedan ini tidak melanggar pasal 287 ayat 4. Oleh karena itu kami tidak melakukan penindakan kepada kendaraan sedan tersebut.
Nah, hasil pemeriksaan Pak Kasat, motif dari supir ambulans itu memviralkan di media sosial seakan-akan dia itu dihalang-halangi itu bagaimana Pak? Untuk motifnya kami belum mengetahui dari pihak ambulans seperti apa. Yang kami ketahui bahwa pihak ambulans saat itu sedang akan pergi ke karoseri yang ada di daerah Parung. Dalam kegiatan apa, Pak Kasat? Kalau Untuk- boleh tahu dalam operasional si ambulans ini pergi ke sana. Untuk ke ambulans tersebut pergi ke karoseri itu untuk mengambil sofa ya. Artinya ada dugaan dari pihak ambulans ini menyebarkan berita bohong atau bagaimana nih Pak Kasat? Ya, untuk sementara ini kami menduga adanya penyebaran berita bohong dari pihak ambulans berdasarkan hasil klarifikasi, dan dari supir maupun dari co-driver ambulans tersebut sudah mengakui bahwa mereka membuat berita bohong. Tapi kami di sini tidak melanjutkan karena kami saat ini akan memberikan teguran ataupun peringatan kepada pihak ambulans bahwasanya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini kita sama-sama sedang bahu-membahu untuk menghadapi penanggulangan COVID-19 ini. Kami juga mengharapkan agar berbagai pihak tidak membuat kegaduhan selama masa pandemi COVID-19 ini. Karena, ya, Tidak ada penahanan Pak Kasat? tidak ada Pak. Pak Kasat, ini terkait mobil Timornya, pengemudinya itu siapa sebenarnya sih? Kalau dari pengemudi Timornya ini? Untuk pengemudi Timor sudah kita hadirkan ada di sini. Apabila itu untuk tujuan pribadi, ya mohon dimatikan rotatornya. Ya, ini untuk peringatan saja, Mas. Karena saya yakin dan percaya bahwa kalau mas-mas berdua ini baik, itu akan dapat membantu masyarakat luas. Oke? Terima kasih ya. Saya juga pribadi mengucapkan terima kasih kepada anggota Polres Tangerang Selatan yang sudah membantu kami dan Mas Effendi dalam kasus ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf pada Mas Effendi dan klub Timor R yang telah memviralkan video itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada bapak-bapak semuanya. Sekian, terima kasih. Masih ya Mas, udah datang. Ini ya Mas ambulan. Siap. Gimana sih Mas sebenarnya waktu itu ketika itu sampai ada tujuan ya untuk dari supir sedan ini dinyatakan itu menghalang-halangi? Ya, pada tanggal 28 Juli waktu malam hari itu memang saya menyalakan sirine dan rotator. Ya, di mana saya bertujuan untuk ke rumah teman saya untuk mengambil ini stretcher. Stretcher itu tempat tidur ambulan. Memang saya kondisi kencang dan kurang dari 1 menit mobil ini memang sedikit menunggu lajur kiri kosong. Sesudah lajur kiri itu kosong baru mobil mengambil lajur kiri dan saya mendahului mobil sedan itu. Begitu. Artinya Mas, tidak benar dihalangi? Benar nggak hasil dari pemeriksaan bahwa itu Anda itu memang sengaja menyebarkan itu dan tidak ada yang Anda jemput untuk pasien yang meninggal ataupun kritis gitu? Kalau dalam video itu memang benar saya tidak dalam menjemput pasien seperti itu. Nah, terus motifnya Mas itu membuat itu bagaimana? Memang niat saya itu awalnya hilaf ya Mas ya. Saya memang dari kebawa emosi juga, di rumah juga lagi ada problem. Saya hilaf menyebarkan video itu. Seperti itu Mas. Berarti keterangan sebelumnya yang menyatakan kalau kalian lagi menjemput pasien itu tidak ada? Tidak ada. Jadi nggak ada Bang, yang abang bilang 5 menit setelah kejadian itu dapat telepon tuh Tidak ada. dari keluarga pasien tuh meninggal, katanya nggak ada itu. Tidak ada, itu kita makanya memberi jawaban seperti itu dan kita panik juga, didatengin media, terus video kita juga sudah tersebar, makanya dari itu kita mengeluarkan pembicaraan seperti itu. Ya, buat dari yang mobil sedan ini